ayam asam manis, ada bawang jagung. udah. Hah? 2 kali goreng. 2 kali goreng? Oh ya, gue kira lu mau angkat. Gue udah mau ngomel lah. Tapi udah setengah matang sih. Jangan lu. Udah dicobain nggak? Yakin enak? Ntar. Mie godok 1. Balik ke cairan. Cairan. Rasa udah enak. Yang buat 40 event hari Rabu bikin lagi ya, oke? Oke, bos. Ya. Oke teman-teman semuanya, selamat pagi dari Corazon Resto and Coffee. Hari ini kita datang ke Corazon lebih pagi dari jam berapa? Jam 8 pagi udah jalan ya. Sekarang kita ada di Corazon jam 9 pagi ya. Biasanya gue standby di Corazon itu pada saat mendekati live musik atau lunch time jam 11 ya. Kenapa datang hari ini lebih pagi? Karena hari ini kita bener-bener prediksi gue bakal crowd banget. Jam 11 kita ada reservasi buffet 40 packs. Jam 5 sore kita ada reservasi buffet 70 packs. Yang 70 packs ini baru banget reservasi kemarin. Jadi bisa dibilang ini dadakan sekali ya. Terus ya ini hari Sabtu, yang dimana biasanya Corazon setiap hari Sabtu pasti ramai sekali ya. Ini juga udah disiapin sama anak-anak, kayaknya sih ada reservasi ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kenapa gue datang lebih pagi? Karena hari ini Pawar juga nggak masuk izin ya, karena orang tuanya meninggal dunia. Makanya gue juga hari ini in charge untuk memastikan semua kualitas, rasa, pelayanan harus berjalan sesuai dengan standar yang gue punya. Oke, yuk kita langsung aja lanjut ke dapur. Mas, pagi siapa pagi? Saya tadi. Oh berdua doang berarti? Jadi si Adi sama Pak Darwo siang? Setengah kan, Bro? Ini buat sop masuk. Iya kan cuma 40 packs. Kalau 10 kali 40 kan 400. Ya. Iya, ini 500 kan? Iya. Ininya 1 kilo kan diambil setengah. Sop bakso, nasi putih udah masak. Iya. Ready-nya jam 11 kan setupnya? Iya, jam 11 sudah keluar. Ayam asam manis, Ada bawang jagung. bawang jagung. Mana lihat? Bawang jagungnya free nih. Bawang jagungnya udah bikin. Bawang jagung. Kilo puluh. Ada bawang jagung, ayo. Gak apa-apa bawang jagung mas sebentaran. Gak apa-apa goreng-goreng aja, nanti aku bantu masak. Kan jam 11 kan? Iya. Sekarang jam berapa? Sekarang jam 10 kurang kok. Sejam lagi. Nah ini kita lagi persiapan untuk buffet yang 40 pagi hari ini. Yang 70 udah ready semua juga ya? Udah kok. Tinggal goyang doang. Iya. Kan sore jam 5. Iya benar. Ini apa? Dari minggu. Oh, ini minggu besok. Ya. Apa? Bawang jagung. 30 pas itu bonus. Dia minta gratis. Mang Dede, ini mie goreng berapa bungkus? Ini udah 4 bungkus. Ini buat jualan. Ya. Jadi yang buat buffet ini aja. Ini udah kamu bumbuin semua. Mana kondimennya? Kondimen sapi kok. Sapi, mie, ayam, sapi. Sapi udah digoreng ya? Apa kok? Ini mentah apa aku udah goreng nih? Udah kok. Oh udah ya? Udah. Mie mana mie? Apa kok? Mie. Mie apa ini?
Saus lada hitam, Yon. Iya kok. Pakai baru kok. Ini sekarang. Boleh. Bawang putih mana, Yon? Buat ganteng harus banyak biar rame, kalau nggak banyak nggak rame. Saus banyak yang nggak sama sekarang, banyak yang saya ganti. Nih. Pagi banget lu nih, bukan siang. Masuk apa siang kan? Jam berapa harusnya? 11 ya? Kok lada hitamnya jadi nggak enak ya, di salah resep apa ya, di? Nggak berasa lada hitamnya. Ada hitamnya kali ini kan untuk yang halus. Minta lada hitam dong. Ada hitam yang tidak. Ini nggak berasa loh. Jauh. Tapi ada yang jumbo. Udah tambahin aja masih nggak berasa. Cobain aja. Kayak saus tiram. Apakah itu beda? Oh, Sebenarnya nggak ngaruh. Kayaknya resepnya kontak-antik nih. coba di itu lagi aja ulang ya.
doang, ada lada hitam cuma nggak strong, nggak berasa. Ya, ada salah ketik. Enggak lah, 300 harusnya banyak. 300 harusnya banyak ini, harusnya berasa. Nanti aku lihat resep aslinya dulu deh. Dua menu udah jadi. Sapi lada hitam sama sop bakso. Sekarang kita lanjut mau bikin ayam asam manis. Ayam apa? Asam manis kan ya? Keluar asinnya sore. Iya. Buat salah masak lagi gua. Gak boleh takut-takut mecin mah. Ganteng ya. Sikat aja udah. Di sana saus asam manisnya masih yang pedas-pedas gitu ya. Cobain punya. Saya masuk ngerjain sini. Saya cobain asam manisnya, saya mati sedapur semua. Cobain asam manis kita. Ya asam manisnya masih resep yang lama, yang pedas yang gue marah-marahin lu pada. Hah? Asam manis pedas, gue bilang goblok. Ada manis buat dewasa. Enak mana? Ah. Kalangan deh. Nih, asam manis bikin begini di. Ya. Ya, maksudnya jangan becek tuh. Kamu lihat kan sausnya nge-coating kan. Kalian apa power juga kalau bikin tuh sausnya belepetan. Jadi tepungnya tuh nanti di prasmanan belenyek, ngerti nggak belenyek? Apa ya bahasanya ya? Ya belenyek, hancur gitu. Karena kalian bikin sausnya basah, harusnya gitu nge-coating aja. Goyang doang, semua bikin bidang. Ini saus satu buat semuanya. Alakan bukannya saus, kita banyak prepare.
Kalau sesuai buffet kan minimal seorang 2. 80 berarti. Iya, betul, betul. Udah? Hah? 2 kali goreng? Oh iya, gua kira lu mau angkat. Gua udah mau ngomel. Tapi udah setengah matang sih. Jangan lu, bawa setengah matang. Gua mau ada kamera, gua mau marah-marah. Biar yang nontonnya banyak gitu. Contohnya setengah matang diangkat nanti digoreng lagi. Bawa jagung masih putih udah diangkat aja. Baru mancing. Mancing. Ini baca soalnya bolehnya. Apa yang belum ya? Oh, capcay belum ya? Ada mie goreng ulang tahun? Hah? Mana? Coba. Jam berapa? Jam 12. Mie gorengnya berapa? 2 porsi. Aku bilang apa kemarin? Lupa. Kalau weekend, goreng telur jangan dikit-dikit sekalian. Merepotin orang dapur nanti. Dah, ambil dulu telurnya, sekalian bikin yang banyak. Ayo, kan minggu rame. Ini aja baru buka udah banyak yang beli. Ini kan 2 porsi. Bikin lagi 5. 5 berarti berapa? 25. Bumbuinnya? Nanti tepung doang kan? Kalau teriyaki sama saus. Oh gitu, jadi memang kalian nggak bumbuin? Nggak. Jadi rasanya benar-benar dari saus? Iya, ada saus. Tepungnya keras kalian ya kalau bikin terlalu kental. Rasa oke kan? Rasa pas lah, cuman terlalu kental ini ngobor aku. Campurnya apa aja? Tepung terigu, tepung beras. Nggak pakai tepung beras. Terus Kalau tepungnya tepung tepung aja sih. terigu aja. Lah aku bisa keras ya. Terlalu ini. Terlalu padat, terlalu kental adonannya. Sapi lada hitam lagi, ikan telur asin, oke lah. Saus telur asinnya aman ya? Udah kok. Banyak. Apanya? Saus telur asinnya banyak. Banyak telurnya. Ya udah. Buat yang perlengkapan udah kemarin udah sempat disounding ke anak-anak. Yang perlengkapan bayi itu. Yang piring, terus ya sendok. Ya, itu udah di pantry, ada pantry standby. Nah, itu udah di cuman kan kalau Ada semua. ada 12 Udah lengkap. Udah cuman buat yang full pensil ini pensil warna itu belum datang. Pensil warna apa? Kertasnya mah udah. Kertas udah. Nah, tinggal pensil warna aja sih. Kemarin kamu serutan info udah. 2 yang belum? Yang kemarin tuh yang kemarin tuh sendok garpu kan, sendok garpu tapi sekarang udah datang. Oh udah datang. Kumpulin dulu, nanti kita briefing out deh.
Oke, teman-teman semuanya udah beres ya. Untuk event jam 11 kita kerjain dari sekitar jam 10 kurang. Sekarang jam 11 kurang 20 ya. Ini time managementnya bagus sekali karena nanti udah selesai di setup segala macam sampai tamu datang, schedule makannya jam 11. Ini semuanya bakal sesuai dengan deadline ya. Untuk menu makanannya sendiri nanti akan gue jelasin setelah makanannya di setup. Yang pastinya ini semua udah jadi dan udah ready untuk kita setup di atas. Yuk. Nah ini untuk buffet kita udah beres semua, kita masak ya. Ini paket yang harga 150.000. Teman-teman semuanya bisa lihat. Sini bro. Thank you. Kamu jangan kemana-mana. Ini kita tambahin. Lupa, dia tadinya 30 packs tambah jadi 40. Jadi bawahnya kita tambahin juga. Thank you ya. Nah, untuk menunya ya 150.000. Ini adalah buffet kita yang medium package ya. Jadi kan kita start 125, ada 150, ada 200. 150 nih dapat kerupuk udang ya. Kerupuk udang kita di sini di Corazon event yang buat buffet aja kita pakai yang bagus. Bagus banget, kerupuk udang yang mahal banget ya. Tahu lah teman-teman semuanya ya. Ada acar, sambal terasi, terus bawang jagung ya pastinya. Ini free. Kemarin pada saat dealing sama gua, ini gue yang handle, tamu gua minta bawang jagung jadi gua kasih lah gitu ya. Terus ada ayam asam manis, ada sapi lada hitam ya, ada capcay bakso, ada mie goreng seafood, terus ada nasi putih, yang terakhir nih ada sop bakso ya. Belum cukup sampai di situ, kita masih ada di sini berupa buah potong, terus es teh manis, dan terakhir ada air mineral dingin ya. Ya inilah setup buffet kita hari ini ya. Terus juga di bawah resto udah mulai rame, padahal kita baru banget buka. Sekarang ya baru mau jam 11 ya. Baru mau jam 11 resto udah mulai rame. Nanti kita lihat condition di lantai 1 ya. Ini tamunya juga udah pada datang nih teman-teman, tamu buffetnya ya. Ya pokoknya enjoy lah di video hari ini karena kita bakal capek banget. Nanti sore masih bakal ngerjain buffet lagi sebanyak 70 packs. Keren. Mau difotoin nggak sama staff kita? Suka nonton. Oh iya boleh. Boleh om, dengan senang hati. Mau foto di mana kita? Sini aja. Sini bagus. Boleh. Ya. Ya. Lagi boleh. Oke. Thank you, Gimana Tante. makanannya tante? Enak ya. Thank you ya. Om juga thank you sudah datang. Makanan ada masukan nggak? Ada komplain nggak? Enak semua. Enak semua ya. Thank you ya om tante. Masih banyak. Kasih. Pizza bocor, Tempat pizza, apanya? atapnya basah banget itu, jadi kalau Pizza. iya, kalau Oven. bukan, ini kan tadi basah nih. Oh. Jadi kalau ada pizza tadi Iya. Ya lu bikin di prep aja dulu. Di samping ya. Kematangannya apa? Apa medium? Well done. ya Buset deh daging mahal-mahal well done, ampun. atasnya. Udah kamu kerjain itu aja, nggak apa-apa. Kita sekarang di Corazon untuk steak. Kita upgrade total semuanya, kita pakai Japanese beef ya. Mana Jeb, dagingnya masih ada nggak yang masih di kemasannya? Aku mau ngasih lihat. Nah ini untuk tenderloin kita teman-teman ya. Kita sekarang pakai Japanese beef, teman-teman bisa lihat tuh. Ya kita jual cuma harga, kalau nggak salah nggak nyampe 200 loh kita di Corazon. Ya nggak nyampe 200 dengan 200 gram ya tenderloin. Teman-teman bisa lihat ketebalan tenderloin kita. Gila ini tebal banget, ini very proper. Dan kita pakai Japanese beef. Jadi sayang banget kalau misalkan kalian datang ke Corazon, mesen steak kita,
Terus mesennya tuh tender well done atau enggak medium well aja udah sayang banget. Kurang kental ini bro, Apa kok? kurang kental dikit. Kurang kental dikit ya? Iya. Mana itu ru, nggak bikin ru lu ya? Udah kok. Lu mah kebiasaan gua sundut juga lu, Jeb. Pesan steak tapi well done, jadi buat mastiin mateng kan dagingnya kita slice, jadi gaya platingnya juga mau nggak mau berubah. Orang makan well done, gue yang sedih ngeliatnya, Jeb. Yuk, taruh sini. Nggak pakai ini kok. Oh, nanti ekstranya. Kalau di sini makan enak-enak, gurame. Kalau kadang-kadang sirip ikan hiu. Hari ini kita mau bikin gurame apa ini? Gurame goreng. Halo Tante. Salam kenal. Aduh, halo Om. Terima kasih banyak sudah datang. Oh gitu, udah bolak-balik. Luar biasa. Boleh. Halo Ibu semua, Nenek. Boleh. Ayo kita foto. Aduh. Halo Bapak. Siap. Iya. Oke. Makasih kok. Sama-sama Bapak Ibu. Akhirnya bisa ketemu juga. Aduh, terima kasih. Udah reservasi belum? Belum. Ayo pilih tempat mau duduk di mana? Oh iya sekalian. Dari kondangan belum kenyang. Pernah kita kesini sekali. Suami kan penggemar Wowo. Nonton. Iya, alhamdulillah bisa ketemu. Mau duduk di mana? Ngerokok nggak? Nggak, di sini aja ya. Boleh. Berapa orang sih Tante? 11. 11 orang toh. Rapetin semua toh. Kita rapetin dulu. Rapikan. Iya. Hop. Yuk. Nah. Cukup 11. 12. Nanti kalau ada yang kurang sampein, kalau butuh apa-apa sampein, Pak. Terima kasih ya, Bapak Ibu. Terima kasih. Mana olive oil? Tempat pizza. Hah? Ada di tempat pizza. Apa mau pakai olive oil aja? Harusnya sih olive oil biar wangi. Gua kirain itu olive oil. Bukan ya? Pakai olive oil dong. Oke. Aku kirain selama ini kalian pakai olive oil, makanya dipisahin. Taunya minyak goreng. Iya. Gila, gue nggak tahu loh selama ini. Pantesan kok nggak wangi. Olive oil ya, jangan diubah lagi ya. Ah. Ayo. Dah. Kok gitu? Ini ya, puji sesu tapi biasanya minta dipisah sama sapinya. Lah kok begitu sih? Mana coba aku lihat. Tapi esko bisa. Goblok ya. Toh. Tahu lo gue mau ngomel-ngomel. Nggak boleh toh. Jangan aneh-aneh. Ini mah ampun deh. Masa Itu si
Iya. Jadi pengen dipisah si cincangnya. Iya, cuma nggak bisa itu kan Oh, ngerepot, nggak bisa. ngerepotin yang masak. Emang. Itu kan masaknya kan ditumis kan. Iya. Kalau dipisahin ya nanti dicomotin satu-satu. Nggak boleh. Kan apa namanya, satu nggak higienis, yang kedua nggak standar kita, gitu loh. Kalau dapur kan masak, buncisnya dimasak, Iya. terus dicampurin bumbu EXO itu sama daging sapi itu udah di awal. Kalau dipisah kan rasanya nggak akan sama. Nanti giliran gak enak dia komplain. Aman? Ya, berarti tetap bisa tuh. Ini udah dikerjain. Tapi masaknya tetap bareng. Iya. Cuman tadi disortir sama anak-anak, dipisahin daging sama buncisnya, ya. Iya. Oke. Ya udah, next time nggak boleh lagi. Kayak yang gitu-gitu nggak boleh. Contohnya kayak apa lagi? Biasanya yang aneh-aneh gini apa? Ya kadang SO ini dipisah, terus yang lainnya enggak sih kok, cuma ini kadang udah dipisah, kadang minta sapinya aja yang dipisah gitu. Ya gitu-gitu nggak boleh lah. Tuh kayaknya pernah apa ya? Ada beberapa kali juga orderan aneh-aneh kayak gitu juga. Ayam saus mentega, sausnya dipisah, itu nggak boleh juga. Karena kalau ayam saus mentega, sausnya dipisah, rasanya pasti bakal beda banget, beda jauh Penting gitu, porsi ya. buat buntut. Udah dicobain nggak? Yakin Ya, enak? coba. Ntar. Buatnya mango. Mango dok satu. Balik ke cairan. Rasa udah enak. Kurang asin dikit. Kalau Pak Eman mau jaga kualitas, memang betul. Paling bagus ayamnya dimarinasi. Kalau ada yang order baru dikasih tepung roti. Gitu. Kenapa dulu kita giniin kan karena orang pesen chicken katsu keluarnya bisa setengah jam. Makanya kita gini biar cepet. Chicken karage segala macam ya kan. Kalau Pak Eman mau kembali ke laptop boleh. Kayaknya kalau ini sih dijamin nggak. Sama chicken teriyaki harusnya dibumbuin loh, nggak boleh tawar. Kan udah ada rasa. Rasa apa? Sausnya kan? Iya, saus. Ayamnya nggak dibumbuin. Enggak. Dibumbuin. Jadi setelah bikin kayak yang besok kan 40 nih. Dibumbuin. Apa ayamnya udah di-prepare. Terus setelah kamu prepare, kamu timbang dulu. Timbang dapat berapa gram. Misalkan ayamnya kamu bikin 50 porsi. Setelah 50 porsi itu misalkan jadinya ditimbang 2 kilo. Ya, bumbunya bikin 2 kilo ini. Masa tawar ayamnya? Harusnya ada rasanya. Paham nggak maksud aku? Jadi Coba jalanin dulu, nanti kita ngobrol yuk. Chicken katsu, Pak Eman maunya ayamnya nggak usah dibikin setengah matang. Sebenarnya kalau maunya kayak gitu sih bagus, karena tepung sama ayam kan nempel gitu ya Pak ya. Tapi yang jadi masalah kenapa dulu aku ubah aturan mainnya, itu kan karena kalian sering dapat komplain kalau ada orang pesen katsu, karage, chicken teriyaki itu semuanya lama, bener nggak? Makanya kita bikin half cooking atau setengah matang. Pak Eman kalau mau balik ke gaya lama boleh. Yang penting sekarang kalau udah tahu restoran rame artinya kerjanya harus cepat. Yang pertama. Yang kedua itu kalau di Japanese menurutku yang masih nggak kejaga adalah apa? Kebersihan. Ping gua tonjok ya Pak Eman perutnya. Nah selanjutnya gini. Aku juga baru tahu dari Wira. Kayaknya dulu aku pernah bilang deh. Maksudnya kalau ayam semua harus ada basic bumbunya, harus ada marinasinya. Nah, ternyata chicken teriyaki nggak dimarinasi ya, nggak dimarinasi. Harusnya semua dimarinasi, Pak Eman. Kalau enggak nanti ayamnya menunya cuma ada rasa melalui saus. Bener nggak? Kalau kita makan ayamnya doang, anta. Nah, jadi gini. Sekarang kalau katsu kan dimarinasi, karage dimarinasi. Kenapa chicken teriyaki enggak? Kan nanggung. Jadi kalau kalian prepare kayak contoh lah, kita nggak usah bilang yang event besok ya. Kalian misalkan bikin chicken teriyaki sekali bikin misalkan 50 porsi. Artinya kan 50 slice kan? Bener gak Pak? Betul ya? Wira udah bikin 50 slice, 50 porsi. Setelah di prepare jadi 50, dimasukin dulu ke timbangan. Timbang dapat berapa kilo. Paham nggak maksudnya? Misalkan ayamnya 50 porsi jadi 3 kilo. Ya udah bumbunya ini bikin 3 kilo, masukin. Jadi ayamnya ada rasanya, sausnya rasanya enak. Jadi sempurna gitu loh masakan kita. Nggak asal. Paham nggak Pak? Aman nggak? Terus yang 40 besok itu kamu plastikin satu-satu nggak? Iya, satu. Lu plastikin satu. Ngapain kan buat buffet, buat pesenan. Nggak perlu harusnya, awas. Soalnya kan nanti takut beku kos Pak ini. Well done. Ya. Good. Stok buat ala carte masih banyak nggak? ada
Hah? Ada. Banyak nggak? Nggak banyak sih, ada. Nggak banyak. Kalau itu buat ala carte aja boleh nggak? Bikin lagi 40 dibumbuin. Karena ini pesanan, aku maunya bener-bener orang puas makannya. Jadi yang itu kan kamu juga udah plastikin satu-satu kan? Iya. Ah udah. Itu udah plastikin satu-satu itu buat ala carte aja, buat jualan ya. Terus nanti kamu berarti bikin lagi 40 dimarinasi dan nggak usah diplastikin satu-satu. Buat apa? Biarin aja di dalam kontainer atau di dalam box. Nanti H-1 dikeluarin. Pesanannya Rabu, berarti Selasa pagi udah dikeluarin. Jangan ditaruh luar, langsung chiller, kan beku. Ya. Sekarang hari Minggu, kalian bikin Senin, bener nggak? Masuk freezer, Selasa beku kan? Langsung masuk ke under counter. Rabu udah pasti 100% lembek. Dengerin, paham ya? Berarti yang itu buat ala carte ya? Oh, itu ya. Yang buat 40 event hari Rabu bikin lagi ya, oke? Oke bos, Ya, bos gua nih, bos janda. Oke, kita mulai ya. Nanti keburu rame mumpung agak santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Siang semuanya ya. Oke, buat semuanya hari ini operasional cukup baik. Hari ini ada reservasi juga. Yang pertama 40 tadi berjalan dengan baik. Ada juga 70 nanti sore ya. Saus lada hitam pasti saya akan revisi tuh. Ada sesuatu yang aneh gitu. Saya kirain dari selama ini dikomplain orang itu karena salah cara masak. Ternyata enggak, resepnya ini yang kacau nih. Ibu waktu itu kan bilang saus lada hitamnya nggak enak. Terus waktu itu event juga saya cobain. Saya bilang, waduh ini mah nggak ada saus lada hitamnya, nggak ada rasa lada hitamnya. Ingat nggak? Itu event kapan tuh? Yang di atas juga. Ternyata setelah tadi saya sendiri yang masak. Anjir, gue bilang ini kacau ini resepnya. Jadi kesalahannya sama resep toh. Kesalahannya sama resep. Nanti saya akan revisi lagi. Ya itu. Nanti kita akan revisi. Selanjutnya adalah yang saya mau aware sama kalian adalah untuk event di hari Rabu besok 160 packs ala carte ya. Kenapa? Nanti realisasinya kalian ke bawahan kalian, paham kan? Makanya aku ngobrol sama kalian biar nggak kebanyakan pintu gitu. Yang di bawah-bawah diomongin juga belum tentu nangkep. 160 packs ala carte itu nggak gampang. Pertama saya pasti incas jam 11 ya. Ya, untuk tamunya datang kemungkinan jam 12:30 kok. Jadi ready-nya itu di jam 12:30-an. Oh gitu, lebih santai dong berarti. Anggaplah kita jam 12 sudah setup ya. Artinya masak mungkin sekitar dari jam 10 ya. Berarti aku bisa berangkat jam 9. Oh, aku berangkat normal berarti. Oke. Nah, kemungkinan aku datang dan nanti juga kita akan syuting juga. Nah, 160 packs itu ala carte tidak mudah. Karena gitu, yang aku kemarin udah share, aku nggak mau maksudnya kita mentang-mentang lagi banyak dapat event bulan ini terus pledor, artinya makanan keluar sembrono semau-maunya gitu ya. Yang pertama nasi goreng kari kan cuma 15, itu sedikit, gampang. Japanese juga gampang, cuma main saus-sausan sama ayam digoreng. Nah, yang jadi concernku ini nasi goreng seafood 110 porsi ala carte. Nah, itu yang kemarin aku bilang itu kalau sanggup masak langsung 100 boleh kalau sanggup ya. Jadi bikinnya banyak langsung, pasti kan rasanya nggak enak, cuma nyampur doang. Setelah itu diangkat, digoyang lagi sedikit-sedikit buat dapetin kering sama smokinya gitu ya. Atau bikinnya langsung dari awal 55. Kalau 4 kuali kan 5 kali 4 artinya satu koki cuman masak 5 kali. Dan itu juga nanti tidak boleh langsung di plating. Jadi masak 5 dikumpulin dalam satu baskom. Oke. Diaduk dulu baru kita plating. Kenapa harus kayak gitu? biar rata. Biar rata, biar rasanya sama. Jangan sampai ini 100 nasi goreng seafood, ada yang bilang enak, ada yang bilang nggak enak, gitu loh. Jadi kalau kita bikin sedikit-sedikit, kita masak bareng, dicampur jadi satu, udah pasti satu bilang enak, semua bilang enak. Paham ya? Kalau tadinya gini sih, Bang. Ya, lanjut. Tadinya kan mau bikin basicnya aja tuh. Ya. Yang seperti Koko arahkan pertama tuh. Jadi kita bikin basic yang awal, basic nasinya doang tuh. Udah kasih seasoning. Nah, nanti
kita bikin kayak 5 porsi tapi masih Ya, isian. boleh. Tapi aku maunya tetap seafoodnya ada yang digoyang, nggak boleh nggak. Kalau kalian biasa kalau lagi rame kan Ya, bikin basic seafoodnya dipisah. Kenapa? Rasa udang sama cuminya nggak keluar. Jadi kayak nasi goreng putih dikasih cumi sama udang aja. Aku nggak mau. Maksudku justru kita dengan pesanan sebanyak ini, sebesar ini, benar-benar kita harus, oh ini loh kualitasnya Corazon. Bikin ratusan porsi aja masih enak. Paham nggak maksudku? Gitu loh, ya. Sorry tuh saya kalau aku ngomong sama yang tidak punya jiwa memiliki perusahaan mungkin bodoh amat. Tapi kalau kita ya aku megang Corazon dari Corazon amburadul sampai kayak gini. Kalau emang maksudnya ini tuh peluang gitu loh. 100 orang ala carte makan ke sini itu artinya akan ada kemungkinan 100 orang bawa keluarganya ke sini. Paham nggak sampai sini? Ya. Aldi minuman nanti di prepare timnya ya 100 gelas karena datangnya barengan. Jadi basicnya udah bisa dibikin dulu. Ya kan nanti tamunya datang tinggal dijadiin minumannya aneh-aneh ya. Itu dispenser ya kok ya. Jadi udah saya Oh dispenser. Oh iya refill ya. Jadi Oh tidak iya ada. oke. Jadi nanti satu dispenser yang hot, satu dispenser yang ice, itu semua tawar. Harusnya aman ya dia. Aman itu mah. Bukannya aku nggak mau ngerepotin kalian, tapi pada dasarnya kayaknya kalau aku nggak ngomong sih ya, kalau Adi saya percayalah, lu mau baragajul gimana Adi kalau di operasional baik gitu loh. Cuman yang lain-lain ini menurutku nggak semuanya seperti Adi. Masak tuh peduli sama rasa, peduli sama kualitas gitu loh. Yang lain-lain tuh masak semau-maunya, jujur aja. Ada beberapa orang kitchen yang kayak gitu. Ya, itu mengecewakan gitu loh. Kalian tidak ingat zaman-zamannya Corazon ini susah. Saya masuk ke sini kan hampir tutup kalian. Gitu loh. Sampai ada kita di posisi hidup kayak gini, harusnya kita jaga gitu ya. Selanjutnya, nah ini nanti untuk tim floor, ini fasilitas baru kita. Kalau ini udah mulai dijalanin karena ini sendok, garpu, sumpit sama piring udah datang semua. Kalau kalian lihat ada anak 5 tahun ke bawah atau enggak balita atau anak kecil lah mau makan ya. Kita kan nggak ada kids meal tapi makanan kita kan banyak. Mereka bayinya makan nggak makan, ini fasilitas. Keluarin satu set. Kalau sumpit ini kalau anaknya agak gede. Kalau anaknya kecil nggak perlu dikasih. Tapi kan ini lucu banget. Jadi ini boleh dikasih kalau anaknya agak gede. Ya, kalau 3 tahun ke bawah aku rasa nggak bisa pakai. Ya, kecuali anak gua kan Cina. Maksudnya pakai sumpit. Aldi mungkin segede Aldi. Segede Aldi ya, Aldi 7 tahun lebih dikit lah. Lebih 20 tahun. Lebih 20 tahun. Ya, ini sumpit kalau gede-gede dikit boleh dikasih, kalau masih kecil banget nggak usah. Terus kalau anak kecil ya dikasih ini ya. Langsung dia anak kecilnya makan nggak makan kasih, ini fasilitas. Ya jadi melengkapi, makin sempurna Corazon. Terus kalau ini unlimited, saya udah beli ini 12. Ini stoknya banyak. Kalau ada anak kecil datang, kalau misalkan satu meja, satu keluarga 10 orang, anak kecilnya 2. Ininya 2, satu orang 1, tapi ini tetap 1, sharing. Paham nggak? Ya, 3 pun tetap ininya 1. Pokoknya nggak boleh nyebar banyak-banyak. Nanti hilang. Ini boleh diambil, ini jelas nggak boleh. Ini pensil warna. Rautan kalau anaknya banyak-banyak, dia mau raut sendiri boleh. Tapi kalau enggak ya ini bagian dari tugasnya apakah greeter, apakah server, terserah. Nanti tinggal diatur. Ngeraut kan nggak capek gitu ya. Gitu. Ini fasilitas ya dan harus dijalanin. Ya, kalau bisa per hari ini jalan langsung jalan nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa ya nanti mulai hari Senin direalisasikan. Yang pasti kalian briefing dulu ke tim kalian di bawah ya. Terus ya udah. Selanjutnya ya aku mau ngobrol ringan aja sama kalian. Aku di sini bener-bener mau kalian nih yang ada di sini, yang ada di hadapanku. Kalau misalkan memang aku nggak hadir, ya kalian bener-bener bisa pegang peranan ya. Yang sering kita masih kelolosan itu adalah aku lihat Yono belum pede buat nyobain masakan. Nggak tahu bener nggak, tapi kelihatanku begitu. Yono jarang sekali nyobain masakan. Yang aku mau, Yono udah mulai belajar ke situ. Jadi kamu makanan itu salah nggak salah, belajar nyobain Yon. Belajar nyobain. Jadi kamu tahu mana enak mana enggak gitu. Lu jangan bosen. Lu sediain air di samping lu sama sendok. Kalau lu udah mulai capek nyobain, ya lu minum air dulu biar lidahnya netral lagi. Gitu, emang gitu. Proses belajarnya gitu, Yon. Ya kamu jadi checker oke, di prep oke. Ya sekarang kamu kan megang bagian checker, anak-anak semua di bawah kamu ya. Ya kamu harus tahu rasa juga. Jadi jangan sampai nanti ada komplain dari customer,
kan pasti larinya ke kamu dulu. Terus kamunya langsung nyerahin ke dapur. Harusnya kamu dulu yang tes. Kamu tuh gerbang utamanya. Kalau menurut kamu, oh iya ini kayaknya nggak sesuai standar, udah ngomong sama anak dapur. Tapi kalau menurut kamu ini standar kok gitu, kamu bisa balikin ke depan, karena kita nggak bisa semuanya mau tamu kita dengerin juga. Pedasnya kita dengan pedasnya dia beda, tapi kalau sudah sesuai dengan standar kita ya nggak usah debat. Yang penting udah sesuai standar kita bilang emang standar kita pedasnya segini. Kayak seafood platter apa segala macam kan, ada yang bilang kurang pedas, ada yang bilang kepedesan, ya kan, masing-masing. Tapi kan kita punya standar gitu loh ya. Nah jadi Yono belajar, Yon, jangan malu, cobain makanan apa keluar, cobain sop buntut apa, cobain semua, cobain. Biar tahu, biar lidah lu peka gitu ya. Terus, nah kalau misalkan makanan udah dicobain sama Yono gitu, ya itu namanya double check ya. Sampai ke daerah atau sampai ke checker itu keluar itu, kalau kamu ragu, cobain lagi. Sop buntutnya warnanya butek gitu, kok nggak clear, cobain. Takutnya kan ada yang gosong, kualinya kotor, ada bintik-bintik hitam, dikembalikan ya kan. Selalu makanan kalau kembali kalau udah dikomplain. Kalau nggak dikomplain, kalian saling backup. Servernya nggak enak sama tim dapur, Yononya nggak enak sama koki. Akhirnya makanan udah keluar aja. Belajar tegas, Yon. Kayak saya di Weston apa, mama walaupun Pak Eman tua sekali, maksudnya salah tetap saya tegur. Gitu. Itu kan beda. Itu profesional dengan kita sebagai rekan kerja, temen gitu, beda. Jangan disamain ya. Ya rasa SOP semuanya dijaga, plating harus bagus, rapi. Hari-hari biasa ya kalau misalkan resto lagi agak santai, nggak usah banyak megang, pantau timnya gitu loh ya. Apa namanya, untuk kebersihan, nggak cuman di Chinese, kamu jangan merasa kamu di Chinese terus kamu hanya care sama Chinese, tapi di Japanese, di Western, kan kamu di sini leader, head gitu. Japanese tuh PR tuh, kerjanya jorok. Pak Emannya begitu, Wiranya ya anak buahnya, karena Wira di sini dari steward diangkat jadi cook. Jadi dia kan berkaca pada leadernya, ngerti nggak? Masih sampai sekarang daging mentah dipotong langsung hajar katsu. Berapa kali minggu kemarin saya marahin lagi Pak Eman gitu loh ya. Itu hati-hati, aku nggak mau ada orang pulang dari sini pada sakit perut, Yon ya. Terus yang paling sering terjadi apa, Yon? Ini menurut catatanku ya, pangsit warnanya nggak bagus, hakau kulitnya pecah, kelamaan dikukus, siomay itu berapa kali balik karena dalamnya masih belum panas. Nah makanya sebelum keluar, kan anak-anak kan kadang kalau Wira kan dia merasa udah yakin, dia keluarin tuh. Panggil, kalau kamu kadang kan kita ada sense-nya, ada feeling, ini kayaknya belum mateng nih gitu kan. Panggil si Wira, sini gue cek dulu gitu. Tusuk, Yon, nggak ada salahnya. Tusuk, sundut sini. Kalau emang nyundut, panas kan artinya. Kalau nggak nyundut kan artinya suruh steam lagi, itu jaga kualitas gitu loh. Kalau itu sudah terbiasa, nanti akan menjadi kebiasaan yang baik buat semuanya. Gitu loh ya. Nah, bulan ini banyak reservasi. Ya ini kesempatan buat kita. Bulan kemarin penjualan agak low. Bulan kemarin penjualan pas target doang. Malah kurang dikit ya. Kurang dikit. Bulan ini banyak reservasi. Buktiin kalau kita bisa. Ini semua bukan buat saya, buat kalian. Ya, jadi mumpung masih ada waktu dan kesempatan yang baik, pertahankan kualitas kita, pertahankan semuanya. Gitu. Oke ya? Paham ya? Aman ya? Semuanya? Thank you ya. Assalamualaikum. Kita lagi persiapan untuk buffet sore, mulai masak jam 4, makannya jam 5. Sekarang udah jam setengah 4 ya, jadi kurang lebih setengah jam lagi kita bakal eksekusi. Itu juga tadi masuk reservasi dadakan buat jam 7 malam, kurang lebih untuk 20 orang ya. Ini anak-anak masih pada prepare ya, ini untuk reservasi yang dadakan jam 7. Terus kita
kita lihat prepare camping. Mana buntutnya? Oh, lagi di mikro. Nah, ini kita persiapan untuk event 70 packs. Yang pertama ada sup asparagus kepiting. Teman-teman bisa lihat kita pakai kepiting asli ya. Ini 100% kepiting asli teman-teman ya, daging kepiting suwir. Untuk sopnya. Terus nasi putih, mie goreng ya, mie goreng seafood. Ini mie gorengnya. Ya, kalau porsi banyak kita bumbuin dulu, nanti tinggal digoyang aja. Pokcoy bawang putih, sapi lada hitam. Terus nanti ada ikan telur asin dengan kondimen-kondimennya di buffet seperti kerupuk udang, acar, sambal terasi, dan lain sebagainya. Putri, minta sendok. Hah? Aman. Itu bagus kok itu. Udah jangan lama-lama, saus masuk nih. Nanti paprikanya terlalu lembek. Masih. Kayaknya cukup deh, ini biang soalnya. Emang di sana ada platter juga, bro? Nggak ada. Jos. Cuman ini si sapinya keasinan nih menurutku. Iya nggak? Sapi pinnya kayaknya asin banget ya, beda main pagi. Sapi pinnya asin. Iya. Ini pakai lada hitam yang ini masih. Tapi lada hitamnya sih oke, maksudnya lebih berasa dibanding yang sebelumnya lah. Tambahin minyak hujan, air terus kentalin. Airnya jangan banyak-banyak, syarat doang. Sip. Wah, asin banget. Gak kemakan. Banget, super. Tambah air aja, Mas. Air biasa aja, jangan kodewa makin asin. Hah? Rata berarti. Keberatan. Rata. Oh. Sama kemanisan, jangan terlalu banyak gula, Mas. Sip. Ya, udah. Kental banget ya. Kurang kental ya. Iya, kurang kental jauh.
Brother, telur. Nanti dry dagingnya nggak enak. Udah bumbuin belum nih? Udah bumbuin. Kecap ikan minyak wijen gitu. Buat mie itu. Oh iya. Telur. Ya, keasinan soalnya, jadi saya netralin pakai telur. Udah, jangan lama-lama nih. Nanti sayurnya lembek. Kurang berkat. Selingnya kurang. Lo yang masak bingung, gua gimana? Kurang lanjut kan? Kecap ikan 10. Nah, goyang. Kamu nyobain nggak tadi lah sapi lada hitam yang pagi? Oh, nggak makan? Emang nggak ada yang sapi? Oh. Oke teman-teman semuanya, untuk buffet sore hari ini 70 packs juga almost ready ya. Menunya sapi lada hitam, nasi putih, pokcoy, udang telur asin, tori telur asin, mie goreng seafood. Di buffet sore hari ini banyak perubahan dadakan. Contohnya kayak sapi kita ubah resipi dadakan. Terus di pokcoynya tadi asin banget, langsung kita revisi, asin banget tadi. Ya langsung kita revisi dan kita bikin stylenya jadi kayak Chinese banget gitu ya. Tadi karena rasa asinnya dominan, gua sikat lagi pakai telur biar nurunin rasa asinnya ya. Terus selanjutnya ada Dori telur asin, ini nggak ada debat, punya Corazon, udah paling bagus banget, enak banget saus telur asinnya. Terus yang terakhir nih ada mie goreng ya. Nanti untuk setupnya kita lihat di depan bareng-bareng. Keren. Hari ini super duper rame, luar biasa. Udah makan? Oke teman-teman semuanya, udah beres buffet kita hari ini. Sama harganya 150.000 juga. Terus tamu-tamunya juga udah pada datang. Untuk menunya 150.000 ya Tok? Plus ya. Netnya ketemu berapa sih Tok? 173. 173 ya menunya. Sup kepiting asparagus. Terus nasi putih, mie goreng seafood. Terus ini ada pokcoy. Ini ada sapi lada hitam. Ya, terus di ujung situ ada apa namanya? Dori telur asin. Untuk customer-nya juga udah pada datang, kita nggak enak, takutnya kita on cam terus mengganggu ya. Jadi pada dasarnya event hari ini 2 di Corazon 40-70. Kondisi resto juga lumayan rame, sebentar lagi jam 6 live musik bakal jalan. Terus weekend sih Corazon udah nggak ada lawan lah, rame terus kita ya. Ya kita tinggal jaga kualitas kita aja di Corazon Resto & Coffee.
Sekali lagi thank you so much guys for watching video hari ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Sehat selalu, Tuhan berkati. Bye.